ketemu lagi dengan Kak Siska di minggu ini. Ada sukacita? Pastinya ada dong. Adik-adik sebelum mulai ibadah jangan lupa untuk sudah mandi dulu dan juga sudah sarapan biar semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, adik-adik kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak henti-hentinya, sehingga pada minggu ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah secara online. Bapak, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, biar kami dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Ajarkan kami untuk boleh duduk diam dan mendengarkan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik semua, Kak Siska mau tanya nih, masih ingat nggak ayat hafalan di minggu lalu? Ada yang masih ingat ayat hafalan di minggu lalu? Kita mau baca bersama-sama. Ayat hafalan kita di minggu lalu diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1 yang berbunyi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Semuanya udah semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan? Pasti dong. Let's praise and worship God together. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Halo adik-adik Impact Kids. Ketemu lagi dengan Kak Siska untuk kita melakukan eksperimen di hari ini. Aku punya apa aja ya? Aku punya alat-alatnya nih. Kita hari ini mau melakukan eksperimen yang namanya blow up balloon. Udah siap semuanya? Aku mau kasih tunjuk adik-adik apa aja alat yang kita butuhkan hari ini. Yang pertama adalah sendok. Yang kedua adalah corong. Yang ketiga, pastinya kita butuh balon. Lalu kita butuh cuka dan soda kue. Lalu yang terakhir, botol kosong. Dalam eksperimen kali ini kita mau melihat apakah soda kue bisa membuat balonnya menjadi mengembang. Nah adik-adik, cuka dan botol kosong ini ibarat hidup kita.
hidup aku dan juga hidup adik-adik semuanya. Kita mau masukkan cuka ke dalam botol. Selanjutnya kita mau masukkan soda kue ke dalam balon menggunakan corong. Kita mau masukkan 3 sendok teh soda kue. 3-4 sendok teh. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang akan terjadi. Nah, soda kuenya masih berada di balon. Kita mau tuang pelan-pelan, oke? Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Wah, yeay! Balonnya mengembang. Our balloon is blowing up. Yeay! Luar biasa ya adik-adik. Nah, balon yang mengembang ini ibarat iman kita dan juga ketika Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita dan kita berdoa setiap hari, kita dekat dengan Tuhan setiap hari, maka iman kita akan menjadi bertumbuh. Sekian eksperimen kita hari ini. Sampai jumpa di eksperimen selanjutnya adik-adik. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Elni. Pada hari ini kakak mau bercerita tentang doa. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkannya? Oke, adik-adik duduk yang rapi dan dengarkan cerita Kak Elni baik-baik. Pada zaman itu ada sejumlah orang-orang yang super kudus. Super kudus itu artinya mereka menganggap diri mereka itu suci. Jadi orang-orang tersebut pada waktu itu disebut orang Farisi. Adik-adik bisa ulangi sekali lagi? Orang Farisi. Orang Farisi setiap hari selalu berdiri di tengah-tengah jalan dan berdoa dengan suara yang sangat keras sehingga orang-orang di sekitar mereka bisa mendengar doa mereka. Padahal adik-adik, sebenarnya mereka itu bukan berdoa, namun hanya ingin menunjukkan kehebatan diri mereka. Mereka menggunakan kata-kata yang hebat, tetapi mereka juga tidak paham maksud dari kata-kata mereka itu apa. Jadi, jika ada orang yang lewat di sekitar mereka, orang yang lewat akan berhenti dan memandangi mereka, yang mungkin kedengarannya tidak sopan, tetapi itulah yang diinginkan oleh orang-orang yang super kudus itu. Nah, adik-adik, mereka ingin semua orang itu berkata kepada mereka, "Lihat mereka, mereka itu kudus sekali, Allah pasti mengasihi mereka." Menurut adik-adik, apakah itu perbuatan yang baik? Memamerkan atau menyombongkan diri? Tidak, tentu saja itu bukan perbuatan yang baik. Jadi, suatu hari Yesus mengajar orang-orang untuk berdoa. Dia berkata, "Waktu kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang yang super kudus." Mereka berpikir bahwa jika mereka mengucapkan banyak kata-kata, Allah akan mendengarkan kita. Tetapi bukan karena kamu pandai atau baik atau penting sekali yang membuat Allah mendengarkan doamu. Tetapi karena Tuhan memang mengasihi kita. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita doa Bapa kami adik-adik. Adik-adik tahu doa Bapa kami? Nah, sekarang kita mau mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama ya. Kita posisi berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Allah selalu mengasihi kita. Kasih yang tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah, tidak pernah patah, dan selalu ada selama-lamanya. Jadi, kita tidak perlu takut untuk berdoa kepada Tuhan, karena Dia selalu mendengarkan doa-doa kita. Dan doa juga adalah nafas bagi orang percaya. Nah, sekarang kita mau mengucapkan ayat hafalan kita ya adik-adik. Ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Yakobus 5 ayat 16b yang berbunyi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan yang terakhir adalah kalimat komitmen. Yuk adik-adik kita baca kalimat komitmen kita bersama-sama. Aku Impact Kids, berdoa kepada Allah adalah gaya hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan, firman yang sudah kami dengar boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Biar kami boleh menjadi anak yang selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kamu belajar yang pintar. Waktu kamu berdoa, doa sepenuh hati. Waktu membaca firman, baca sungguh-sungguh. Waktu kamu bermain, ini waktunya kamu bermain. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, apalagi baca firman. Harus seimbang, harus seimbang. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, apalagi baca firman. Harus seimbang, harus seimbang. Kalau kamu lagi belajar, harus belajar sungguh-sungguh, jangan malah main-main. Kalau lagi berdoa, juga berdoa yang sungguh-sungguh, jangan main-main. Gak ada waktunya kamu bermain, nikmatilah untuk kamu bermain.
Tapi kalau waktunya sungguh-sungguh, serius, ayo kita sungguh-sungguh mengerjakannya untuk Tuhan. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, apalagi baca firman. Harus seimbang, harus seimbang. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, apalagi baca firman. Harus seimbang, harus seimbang. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah kita di minggu ini. Semuanya gimana? Terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Pasti dong. Kita mau belajar firman Tuhan lagi nih di minggu depan dan melakukan aktivitas-aktivitas seru lainnya. Tapi sebelum itu, kalau adik-adik sudah mengerjakan aktivitas di minggu ini, jangan lupa untuk mengirimkan fotonya atau videonya di call center Impact Kids di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.